bicara legal, yang lain kan teman-teman di para netizen, para mahasiswa hukum, para orang-orang yang pengen belajar di dunia hukum atau pengen berkecimpung sebagai praktisi hukum, profesi hukum, salah satu legal. Gue mau tahu sih bidang-bidangnya apa aja lah, karena lu ceritain ke mereka. Oke, sebentar, ini udah berapa nih? Wah nih, lu lihat nih bang, kalau percaya nih 1.26. Ntar lu lihat nih, apa, grafik TDS ideal. Coba, sini. 1.26. Jadi itu yang paling ideal ya? Ya sebenarnya kalau di tengahnya kan 1.25 ya, 1.25. Jadi ini naik dikit lah, tapi masih oke lah, better lah. Legal, gue mau tahu legal itu sama nggak sih kayak lawyer gitu? Ini kan di perusahaan nih, kalau kayak lawyer itu kan dia kan ya eksternalnya lah, mungkin bantu juga perusahaan tapi kan bukan sebagai karyawan kan. Ya. Kalau legal itu gimana? Legal dari yang gua selama ini jalanin ya, biasanya normalnya legal di perusahaan itu tuh ada 3 bagian idealnya. Cuman biasanya tergantung skop dari perusahaannya juga. Kalau udah besar biasanya 3-3-nya ini ada. Biasanya orang selalu ngomong itu corporate legal gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan corporate action terkait dengan perusahaan itu dihandle sama mereka. Terus ada legal business. Nah, legal business ini biasanya orang juga sering sebut legal operation, legal operational. Jadi kaitannya dengan permasalahan hukum terkait dengan operasional itu dihandle sama mereka. Terus ada legal dispute atau orang juga sering sebut litigasi. Nah, litigasi ini itu mungkin yang paling sering orang melihat seperti lawyer karena mereka handle kasus, sama aja kayak lawyer handle kasus, baik perkara pidana, perdata yang menyangkut dengan perusahaan tadi, handle sama mereka ini legal dispute atau litigasi tadi. Nah, fungsi-fungsi ini sebenarnya yang punya karakteristik sendiri-sendiri, gitu, punya expertise sendiri-sendiri ya. Kalau zaman kita kuliah dulu kan ada jurusan perdata, jurusan pidana, jurusan praktisi gitu ya, ada jurusan hukum internasional, ada tata usaha negara gitu ya. Nah, kalau mereka yang ada di corporate legal itu biasanya anak-anak perdata ekonomi gitu ya. Terus ada juga di litigasi itu ya mungkin mereka-mereka yang biasanya pidana gitu ya. Terus di legal business, perdata ekonomi, perdata gitu. Cuman kalau sudah masuk perusahaan, biasanya sih udah nggak dilihat lagi tuh background pidana, perdata, ya lo harus bisa semuanya. Nah ini kan tadi kan secara eksplisit lu bilang litigasi itu atau legal dispute tadi ya mirip-mirip lawyer, cuma beda. Mungkin bisa jadi profesinya mereka juga apa? Statusnya mereka punya license ya? Ya mungkin di salah satu organisasi advokat dia punya license. Nah kalau yang corporate sama legal business ini spesifik kerjanya apa dan bedanya apa? Kalau mereka di corporate legal business gitu ya, itu kalau gue ya simpelnya ngebagi gitu ya. Teman-teman di legal dispute itu selalu ngamankan proses setelah transaksi gitu lah ya. Sudah lo ada kesepakatan, ada dispute di sana, ada permasalahan di sana, baru dihandle sama litigasi. Nah itu diamankan sama mereka. Nah, tapi kalau legal business ini dia ngamanin sebelum terjadinya dispute. Jadi ya kalau lagi review agreement, gimana caranya lo mengamankan perusahaan supaya perjanjian-perjanjiannya mereka ini bisa comply secara aturan, bisa juga mengamankan posisi mereka di kesepakatan perjanjian tadi. Nah itu biasanya fungsinya mereka. Atau misalnya lo punya perusahaan gitu ya, bikin satu produk, bikin satu kegiatan usaha supaya tetap comply dengan aturan, supaya lo nggak mungkin disu sama pihak ketiga ataupun disu sama pemerintah gitu karena lo nggak taat aturan, nah mereka yang jagain. Jadi kalau simpelnya gue bilang legal business ngamanin sebelum transaksi, legal dispute ngamanin setelah transaksi kalau ada problem. Drafting kontrak dan review masuk di bawah legal business. Biasanya legal business karena mereka yang tadi gue bilang ngamanin di sebelum transaksi nih. Gua sama lo mau punya kesepakatan gitu ya. Nah, perjanjiannya itu diamanin sama legal business dari aspek hukumnya. Ya, termasuk kalau kayak lo di perusahaan pembiayaan kan berarti kontrak-kontrak perjanjian ya dibuat, di review sama terus sebelum kita kan ada juga ya kan disampaikan ke OJK draft standar kita ini sudah menurut tentang OJK apa belum ini. Oke. Jadi yang mungkin sudah ada bakat-bakat ngedraft perjanjian di kampus mungkin udah diajarin atau sudah merasa ada basic lah gitu ya.
bisa tuh ke legal business. Nah kalau corporate bang, corporate legal, ini skopnya apa kerjanya? Biasanya corporate legal ya tadi, kalau perusahaannya masih belum terlalu besar, legal business sama corporate legal biasanya dia gabung. Oh jadi satu. Tapi kalau misalnya dia perusahaan sudah besar, gitu, corporate legalnya dipisah karena banyak corporate action yang dia lakukan. Contoh misalnya kalau di perusahaan pembiayaan gitu ya, misalnya dia butuh untuk ngelakuin obligasi gitu, itu kan corporate action. Nah dari sisi legalnya itu diamankan oleh teman-teman di corporate legal. Terus biasanya juga kalau company-company yang sudah besar itu corporate legal ini lebih fungsinya ke government relation. Jadi lo kan secara tidak langsung mungkin punya tadi kewajiban-kewajiban pelaporan, kewajiban-kewajiban untuk memenuhi standar tertentu yang diatur sama regulasi lo. Nah corporate legal ini dia cenderung tadi berkoordinasi dengan regulator tadi untuk tadi menyampaikan laporan, terus juga mungkin kalau ada perusahaan yang punya kewajiban terkait dengan PPATK ya dia melaporkan ke PPATK gitu ya. Banyak sih mereka yang mereka kerjain di company tapi cenderung sifatnya corporation. Di tempat lo sendiri atau di yang lo tahu lah, ini kan kalau tadi kita bicaranya litigasi itu kan dia hampir mirip-mirip lah kerjaannya seperti lawyer eksternal gitu atau advokat gitu. Tentunya kan syarat license atau izin praktek dari organisasi advokat itu kan dia juga harus punya. Nah, kalau corporate legal dan legal business itu di beberapa perusahaan itu yang lo tahu nih mengharuskan nggak punya license itu? Kalau untuk fungsi legal business, corporate legal kebanyakan sih enggak ya. Mereka nggak terlalu melihat dari license beracara karena memang kerjaan mereka nggak ke sana. Cuman mungkin ada beberapa perusahaan yang kasih requirement, contoh di perusahaan pasar modal gitu ya, dia perlu punya license pasar modal. Nah itu ada aja yang begitu. Cuman terkadang juga karena kita nggak fokus di sana, ketika masuk mereka sekolahin, itu ada juga gitu. Tapi yang penting lo punya basic aja. Basic ya. Nah, gimana teman-teman? Ada gambaran ya tentang profesi legal ini? Jadi kalau tadi gue tangkap ya, jadi minimal tuh kan biasanya tuh di perusahaan BN ada corporate legal, baik itu merangkap dengan legal business atau dia bisa, dan ada litigasinya atau legal dispute-nya gitu ya. Jadi yang ngurusin yang sengketa dengan ada dispute atau sengketa dengan pihak lain, mau itu dengan antar customer kan ada juga ya, di perusahaan juga ada kan mungkin digugat atau dilaporkan gitu, atau bahkan proses hukumnya pun dilakukan oleh perusahaan itu sendiri ya terhadap pihak lain gitu ya. Dan kalian ada gambar jadi di mana kira-kira nih kalian itu cocoknya di mana gitu. Nah banyak ini lah dulu ya ketika mungkin baru lulus kuliah nih, terus ngelamar nih, ada lowongan sebagai legal departemen. Nah pas interview kadang tuh kita beberapa kejadian tuh bilang mungkin dia pintar di kampus ya cukup bergengsi lah, tapi ketika di interview dua kemungkinan, kalau nggak tahu nih menurut gue ya, karena klasifikasinya memang dia nggak ada basic di sana, maksudnya dia rekrutnya untuk litigasi atau dispute tadi, tahu-tahu dia sebenarnya backgroundnya atau basicnya dia punya di corporate legal. Atau yang kedua memang dia benar-benar di kuliah aktif dan pintar umlot, tapi ketika interview ngebahas tentang job desk yang tadi sedikit lo sampaikan tadi itu, dia sama sekali nggak ngerti. Itu apa faktornya menurut lo? Pengalaman lo lah, interview staff lo itu gimana? Kalau gua ngerasa kadang gini, memang kalau gua pasang requirement itu ketika gua dapat satu kandidat itu yang dia sudah paham secara praktek itu mungkin jadi nilai plus buat gua. Tapi gua sadarin nih ketika gua di kampus gitu ya, kebanyakan yang diajarin di kampus itu kan teori. Sedangkan kalau di lapangan praktek itu tuh
tidak semuanya diajarkan gitu. Teorinya memang begitu, tapi pada saat prakteknya itu mungkin sedikit banget kita. Kalau ya lo zaman dulu kuliah kan tahu lah gitu, kebanyakan teori. Nah, gue sadar itu. Makanya kalau dia sudah punya kelebihan tadi bahwa dia tahu secara praktek gitu ya, nah, itu berarti nilai plus buat gue. Nah, kalau pengalaman gue supaya bisa tahu gitu ya, lo ikut organisasi kampus lo. Kalau zaman gue dulu gue ikut mood court gitu ya, karena itu kan benar-benar praktek banget gitu. Nah, begitu lo ikut mood court, lo tahu prakteknya, lo tahu teorinya, dan ketika gue dapat satu kandidat yang model begitu, nah ini oke nih. Nah, requirement yang middle lah kalau menurut gue. Ketika lo memang paham teorinya gitu. Nah, ketika lo paham teorinya, gimana lo supaya paham teorinya ya? Namanya kita kadang-kadang nggak tahu semuanya kan. Kalau gue yang pertama gue lihat, ini orang sebenarnya ketika lo mau melamar di perusahaan tertentu, ya lo harus tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa gitu ya. Terus kira-kira kalau dari aspek hukum tuh yang berkaitan dengan perusahaan tuh apa. Jangan sampai lo datang interview, lo perusahaannya kagak tahu apa-apaan gitu. Perusahaannya bergerak di bidang apa, ada aspek apa yang berkaitan dengan perusahaan tadi lo nggak siapin gitu. Nah, menurut gua ya kalau lo pengen, ya sama aja kayak kita ngejar cewek lah. Kalau lo pengen ngejar cewek gitu, pengen dapet tuh cewek gitu ya, lo harus tahu gitu dia sukanya apa gitu ya. Sama kayak ini, nah dia apa sih sebenarnya yang sangat berkaitan dengan di perusahaan, aturan-aturan apa sih yang mengatur di perusahaan, minimal gue harus tahu. Nah, ketika gue nggak dapetin orang yang memang begitu, minimal gue udah dapet satu nih, oh iya dia punya keinginan buat belajar gitu. Jadi begitu dia tahu mau interview di tempat gua, oh dia udah pelajaran nih aturan perusahaan pembiayaan itu gimana sih. Nah, kalau misalnya lo dipanggil sebagai litigasi gitu ya, tadi lo udah harus tahu juga litigasi itu kerjanya apa, atau legal business itu kerjanya apa, atau corporate ya mungkin lo nonton channelnya Coffee Fix ini jadi tahu gitu kan. Nah, ya lo harus siapin gitu supaya lo ketika datang terlihat prepare dan terlihat lo memang pengen belajar. Ya kalau lo datang berharap hanya dengan ya lo bisa ngomong doang gitu ya susah. Ya berarti saat kuliah juga kita perlu juga ya aktif di suatu organisasi gitu ya. Yang mungkin lebih spesifik tadi lo bilang mood court gitu kan, atau kalau mungkin yang kenal orang tuh pada semua gitu ya. Harus aktif juga teman-teman. Nah, Perdana Semu itu artinya kan juga kita yang bicara secara praktek, cuman dalam tataran simulasi lah ya. Nah, lu waktu kuliah lu gimana juga? Ceritain dong. Ya kalau gue dulu kuliah ya gue ikut organisasi itu Peradilan Semu, dan gue ngerasa efeknya lumayan banget buat gue. Gitu ya, kalau memang buat lo pada yang punya di kampus punya organisasi itu ya gue saranin masuk. Tapi juga cuma sekedar masuk gitu. Aktif. Ya, lo aktif belajar gitu karena ya gue bisa bilang mungkin 60-70% dari apa yang gue lakukan saat ini ya gue lebih banyak dapat di Peradilan Semu. Dan memang akhirnya yang dipakai gitu ya real gitu ketimbang teori penting, bukan nggak penting karena lo kalau cuma bisa prakteknya doang ya praktek pasti dasarnya nggak teori lah, harus balas. Nah, ketika lu ada nggak kesulitan ketika lu kuliah nih nyari kerja atau mungkin ya tadi kan interview di perusahaan apa nih, gua sebagai legal tuh apa gitu, ada nggak dari awal lu gambar legal tuh apa gitu kan? Mungkin karena terdoktrin tergantung kampusnya juga sih ya. Kalau kampusnya itu memang banyak alumni itu praktis hukumnya seperti lawyer, mungkin kadang-kala tuh memang terpengaruh akhirnya banyak juga lulusan itu kayak lawyer. Nah, gue juga tuh pertama kali lulus gue nggak tahu tuh legal tuh. Gue taunya itu pengacara atau lawyer gitu kan, atau jaksa apa gitu. Ternyata ada profesi legal dan ternyata juga kerjaannya pun luas juga gitu. Walaupun kalau kita ngelamar zaman dulu kan masih PNS dulu, belum ASN gitu kan. Kualifikasinya tuh sarjana hukum tuh banyak itu ya Pak, pilihannya gitu. Artinya kan ya tadi salah satunya kan mungkin bagi teman-teman yang belum tergambar legal profesi legal atau jabatan legal itu apa, ya penting juga nih kita cari tahu ya. Jadi waktu lu lulus kuliah nih atau lu sebelum lulus kuliah lu emang kegambar lu pengen jadi legal atau dulunya pengen apa gitu? Gue dulu zaman kuliah sebenarnya gue pengen jadi pegawai di kedutaan besar. Karena gue dulu ngambil waktu kuliah tuh banyak mata kuliah internasional.
cuman karena waktu itu belum ada penerimaan lah, apalah gitu ya, akhirnya gue coba-coba di perusahaan. Pertama kali masuk langsung perusahaan pembiayaan. Nah, pada saat interview kebetulan gitu ya, karena yang tadi gue bilang, gue prepare, gue tahu perusahaan pembiayaan itu kalau kaitan dengan hukum apa sih, fidusia gue pelajarin. Dan pada saat gue dipanggil, gue pertama kali dipanggil tuh. Pertama kali gue ngelamar, ini kebetulan pertama kali dipanggil, ya gue interview, ya alhamdulillah lolos masuk. Pertanyaan, karena gue prepare dengan semua pertanyaan yang disampaikan oleh penguji gue pada saat itu. Tadi karena gue udah prepare di awal, ini perusahaan pembiayaan aturannya apa aja sih gue baca, terus kaitannya paling sering fidusia ya gue baca fidusia itu apa gitu. Akhirnya mereka kayak cocok ke gue, akhirnya gue masuk gitu begininya. Nah kalau dibilang pertama kali masuk gue udah tahu legal itu akan gimana, enggak. Ya pada saat itu gue baru tahu sebenarnya legal itu ternyata sebenarnya kerjaannya lebih banyak legal bisnis kalau gue lihat di kampus gitu ya. Dimana gua dari 5 mata jurusan yang ada di kampus gua, legal kalau perdata ekonomi di tempat gua gitu ya, perdata ekonomi ini nggak pernah gua ambil bang. Lebih ke internasional tadi, internasional. Kalau peradilan semu karena pidana praktisi gua nggak dapet di peradilan semu, hukum tata usaha negara gua ikut debat zaman dulu kan, gua sering ikut debat. Terus perdata gua juga banyak ambil. Nah cuma perdata ekonomi nggak pernah gua ambil nih. Ketika gua masuk ternyata banyak perdata ekonomi ya. Pikir ya tadi fidusia, terus ada bank garansi dan segalanya lah, macam-macam untuk ininya. Nah di situ gue akhirnya belajar juga tuh masalah legal dan terutama fokus ke legal bisnis. Drafting kontrak, zaman kuliah mana pernah kita drafting kontrak pak? Paling mata kuliahnya aja gitu kan, secara spesifik gitu ya. Nah itu yang akhirnya gue nggak pernah. Ini kan gue akhirnya belajar di sana dan gue baru tahu ya tadi gue cerita, oh ternyata legal di perusahaan itu sebenarnya juga luas juga sih gitu ininya, dan ya banyak hal yang memang lo bisa eksplor juga kalau lo jadi legal di satu perusahaan gitu. Dan masing-masing lini usaha itu juga punya karakteristik beda-beda. Kayak gue di perusahaan pembiayaan fokusnya ke masalah keuangan gitu, begininya ya lo juga harus itu. Dan satu yang paling penting sebenarnya menurut gue kalau lo mau jadi legal dan sukses gitu ya untuk ininya di legal bisnis, di legal di satu perusahaan, lo nggak bisa kayak lawyer yang cuma tahu hukumnya. Nah, kalau bedanya menurut gua nih ya, antara lawyer dengan kita di legal corporate, lo nggak bisa cuman kalau lawyer ya kayak lu misalnya gitu, ya lo pernah di corporate juga sih ya. Tapi lo ketika jadi lawyer, lo yang penting tahu klien lo kasusnya apa, hukumnya seperti apa, itu yang lo sampaikan ke klien. Terkait dengan bisnis ini akan berjalan seperti apa, lo kan tidak terlalu pusingin. Nah kalau di tempat gua itu harus pikirin gimana caranya aspek hukumnya tetap terjaga, bisnis tetap bisa jalan kan. Nah jadi lo kalau misalnya jadi corporate legal atau lo jadi legal di satu perusahaan, lo nggak bisa cuma ngerti hukumnya doang, lo harus paham bisnisnya. Karena apa? Lo diminta untuk kasih masukan tentang hukum, di mana hukum ini tetap magerin perusahaan lo supaya tetap aman secara hukum, tapi bisnisnya tetap bisa jalan. Nah kalau lo nggak paham bisnisnya, ya lo nggak tahu. Berarti sebenarnya fungsi legal juga kalau di perusahaan itu bukan ada perbedaan yang menurut gue sih cukup signifikan nih. Kalau lawyer tadi kan menghandle case-nya, justru sebenarnya legal itu yang lebih pasti. Ya, menurut gue gimana juga? Itu adalah kalau bisa zero resiko gitu ya, buat perusahaan itu seminimal mungkin tanpa ada resiko dari aspek hukumnya yang pastinya diproteksi oleh legal itu sendiri ya. Iya, jadi ya kalau kayak gue gitu ya gue harus bisa ngitung kredit itu gimana. Terus flow proses gimana cara pengajuan kredit itu seperti apa, sehingga ketika lo tahu semua prosesnya, lo bisa lihat nih, oh di titik ini ada resiko, nah apa yang harus lo lakukan untuk memitigasi resiko tadi. Nah tapi kalau lawyer kan di belakang nih gitu ya, udah nggak bendung case baru, udah jadi case baru, lo tinggal nanti bilang oh iya pasalnya begini. Tapi kalau legal di corporate, kalau mau berhasil nih ya, kalau pengalaman gua, lo nggak bisa cuma ngomong ya kalau bahasa senior gue zaman dulu gitu ya, lo nggak bisa kayak petugas kecamatan yang cuma ngomong ini tidak bisa, ini bisa, ini tidak bisa, ini bisa. Nah itu lo perusahaan lo nggak bakal jalan. Iya betul. Nggak bakal jalan. Artinya ya kalau bukan melanggar hukum tapi cari celahnya yang tidak beresiko hukum, tidak melanggar hukum maksudnya. Tapi ini mengamankan proses bisnis gitu ya. Betul. Lo pikirin
resikonya seperti apa, lo mitigasi. Iya. Nah, lo tahu resikonya ketika lo tahu bisnisnya. Iya. Nah, kalau lo nggak tahu bisnisnya, ya susah lo buat berkembang di perusahaan. Ya kamu berabe juga kalau wah ini nggak bisa nih melanggar hukum ya kan. Padahal kan sebenarnya secara aturan itu ya mungkin kalau dibacanya secara letternya ya seperti melanggar hukum. Ya tadi kadang-kadang kan ada zaman dulu kita kuliah tuh ada gium lah ya 10 sarjana hukum pendapatnya 11 gitu. Gue juga sampai sekarang waktu itu gue bingung juga tuh kok bisa gitu kan. Tapi memang gini dinamis gitu loh. Oke. Nah itu penting tuh guys teman-teman. Ya. Jadi kadang tuh gini, gue sih ngeliat gini ya Bu, ya ini kacamata pandangan gue gitu. Lu IP tinggi, IPK tinggi gitu, kampus bergengsi, lu fresh graduate, lu ngelamar tapi nggak prepare, akhirnya apa? Kadang-kadang ya orang-orang mungkin ya nggak tahu kalau lu di apa ngerekrut tim lu gimana, ngeliat ini kampus bergengsi lah, salah satu kampus terbaik nasional, IPK yang ngelamar pun juga tinggi, muat sedapat. Tapi ketika di interview kok seperti bertolak belakang dengan apa yang dia hasil yang dia capai gitu ya. Nah itu faktornya kenapa menurut lo? Kalau gue sih cuman gini, Pak. Kalau dari dulu ya, gue mau ke teman gue, ke tim gue, atau ke diri gue sendiri gitu ya. Lo punya kampus bagus, lo punya IPK bagus, itu buat gue cuman kayak lo buka pintu. Gitu ya. Ketika pintu udah kebuka, lo masuk, sejauh mana lo masuk itu tergantung lo. Iya. Nah gitu. Memang nggak dipungkiri ada mungkin beberapa orang yang masih menganggap bahwa kampus tertentu punya kualitas lebih baik dari kampus yang lain atau IPK bagus sudah pasti menjamin orangnya bagus. Mungkin masih ada sebagian orang yang begitu, makanya tadi gue bilang, cuman dalam kondisi lo buka pintu. Iya. Tapi ketika memang lo sudah dibukakan pintu tadi, sudah sama-sama masuk nih, gitu. Nah semua kualitas tuh nggak akan bohong lah gitu. Iya. Gitu lo ketika memang punya kualitas, ya lo akan sangat dilihat bahwa lo punya kontribusi bagus ke perusahaan dan enaknya di company itu begitu. Jadi di perusahaan-perusahaan sekarang gitu ya, itu mereka sudah melihat dari lo punya KPI gitu ya, key performance indicator lo selama ini bagus nggak performance lo. Ketika lo bagus, ya lo kan lebih naik. Udah nggak lagi tuh ngeliat tuh kampus lo apa, ini lo apa gitu. Nah tadi makanya gue selalu bilang sama anak-anak tuh, ini cuma buka pintu doang. Ketika udah masuk tergantung lu. IPK gua ya sama-sama kampus swasta nih. Standar aja gitu ya. Ya menurut gua ketika lo memang mau mencoba masuk, itu memang agak sedikit berpengaruh. Tapi ketika lo sudah masuk, kebetulan di company gua juga termasuk banyak yang lulusan dari fakultas-fakultas hukum yang bonafit gitu ya untuk ininya. Ketika lo di dalam, gua ngerasain sendiri bahwa lo punya kualitas lo akan maju gitu. Ya nggak sedikit gua punya tim yang yang dari universitas bagus gitu untuk ininya ya dari kacamata mereka. Tapi bicara kualitas semuanya tergantung kita lagi. Iya sih. Jadi lo pada jangan pada kecil hati kalau kampus luar. Beban juga kalau misalnya IPK tinggi, kalian hanya membanggakan IPK, bukan jangan sampai juga berpikir mending IPK kecil aja, enggak, karena kan tadi kan itu gerbang lo masuk, lo dianggap berkualitas karena lo label lo adalah sebagai lulusan dengan IPK cukup tinggi dan kampus yang memang bergengsi juga. Tapi juga dipertanggungjawabkan lah gitu ya bahasanya, dipertanggungjawabkan apa yang lo capai gitu kan. Jadi lo tuh kalau orang kadang-kadang memang gitu, ada orang fokus kuliah ngajar IP, tapi secara tadi keorganisasian mereka nggak terlalu intens gitu. Sehingga mungkin ya lu tadi kan ceritakan lu di kampus ikut pelatihan semu dan gua dengar kan dulu IPK lu tinggi juga kan ya kan. Jadi artinya jangan berpikir lo organisasi IPK lu pasti berantakan gitu. Ya kecuali kalau organisasinya cuma yang nggak ada juntrungannya, ngomong-ngomong doang nggak jelas gitu. Harus juga menyuplai mendukung mata kuliah juga atau background hukum juga gitu ya. Selain organisasi peradilan semu gitu, apa lagi kira-kira menurut gue? Gua sih memang cuma ikut peradilan semu ya. Cuman kalau gue lihat teman-teman gua ya, sebenarnya organisasi yang sifatnya ada kepemimpinan dan segalanya itu juga penting juga sih gitu karena gua ngerasain nih ketika ada di posisi atau level tertentu itu terkadang sudah tidak bicara masalah teknik walaupun ketika lo mau masuk ke posisi itu
gitu ya. Lu perlu menunjukkan bahwa lu punya kualitas di situ. Iya. Tapi ketika lu memimpin satu departemen atau organisasi di perusahaan lu, teknikal ini lu udah diuji pastinya gitu ya sebagai basic. Tapi tambahan yang lain adalah faktor kepemimpinan lu juga pasti diminta gitu dimanapun lah. Ketika lu bangun bisnis pun gua rasa juga itu penting. Makanya kalau bicara kepemimpinan gitu ya untuk ininya, ya kalau misalnya lo nggak ikut peradilan semu sekarang nih, ya lo ikut organisasi kepemimpinan, lo maksimalin di situ menurut gue juga oke-oke aja. Kayak BEM gitu ya. Ya BEM, terus lo juga mungkin bisa masuk ke senat gitu ya untuk ininya. Kalau lo fokusin di situ, oke-oke aja sih sebenarnya. Sebenarnya sih kalau gue ngeliat ya bang ya, semua organisasi di kampus selama lo memang tekunin dan lo ambil yang baik dari organisasi itu nggak cuma nongkrong doang gitu ya. Ya itu pasti ada manfaatnya lah. Karena kan kita dulu ngampus itu kan bikin acara gitu kan, di situ ada kepanitiaan, lo selama terlibat di sana lo juga harus dilatih kok gitu. Karena nanti ketika lo mau berkarir pun di perusahaan akan dilihat kan di faktor-faktor leadership lo, teamwork lo, semua kan dilihat. Karena kan juga di dalam departemen atau divisi legal itu kan juga ada orang-orang gitu kan. Ya, bagaimana kita bergaul atau aktualisasi dengan mereka itu juga penting dan itu harus ada basic. Belajar juga kita organisasi kayak di BEM tadi gitu ya. Karena saya juga kalau misalnya kuliah pulang, ya bukan berarti harus nongkrong gitu kan, cuman yang produktif itu supaya juga akhirnya mempertanggungjawabkan IP tinggi itu ketika lu ngelamar kerja sebagai legal misalnya dalam ini, lu juga punya kapasitas lah gitu ya. Nah ini nih tips and triknya loh kalau buat teman-teman yang mau berprofesi sebagai legal nih, yang paling utama tuh apa sih? Yang paling utama yang gue bilang tadi sih, ketika lo memang sudah berkecimpung di dunia korporasi, selain lo punya basic hukum yang harus bagus gitu ya, dari semua aspek tadi yang gue bilang, butuh seorang corporate legal business ataupun litigasi, dari segi hukumnya memang lo udah kuat. Sisi lain yang tadi lo harus paham bisnisnya. Gitu, lo harus paham bisnisnya, karena kita legal di perusahaan ini tuh nggak kayak lawyer yang memang tahu hukumnya aja sudah cukup, karena memang dia mengamankan aspek hukumnya saja gitu. Nggak lebih dalam ya, kayak kalau yang gue siapin saat ini adalah ya kalau memang lo harus bisa baca neraca ya lo baca neraca gitu. Jadi memang lo harus benar-benar ketika terjun di dunia legal sebagai legal corporate gitu, sebagai legal di satu perusahaan, ya lo harus tahu perusahaan lo seperti apa gitu. Jadi kalau bisa dibilang gitu ya, segala sesuatu kaitannya dengan bisnis perusahaan itu lo harus benar-benar pahamin, baru lo bisa jadi seorang legal yang oke gitu. Jadi seorang legal yang memang bisa diandalkan di satu perusahaan. Kalau lo cuma tahu hukumnya doang, ya menurut gua sih ya lo akan tetap ada di posisi, ya mungkin lo akan tetap ada di satu perusahaan tapi mungkin lo nggak akan menonjol gitu. Jadi kalau dibilang yang paling penting sebagai satu legal gitu ya, lo pahamin benar-benar dari bisnisnya gitu. Lo pahamin benar-benar itu guys, teman-teman. Jadi paham betul, jadi jangan sampai selanjutnya kita mau interview udahlah kepedean hanya modal IP tinggi tanpa mempersiapkan diri. Jangan sampai malah justru akhirnya jadi kayak ironis gitu loh, yang IP-nya kecil tapi dia prepare saat itu interview atau dia mengenal tentang bisnis yang perusahaan yang akan dia lamar itu, malah justru lebih terlihat berisi dibandingin yang IP-nya besar itu. Ya tadi kan karena kita kunci kita buat terlihat berkualitas, salah satu pintu gerbangnya adalah ya lu juga harus penting IPK tinggi gitu. Kira-kira lu selama jadi legal ini suka dukanya apa? Kan lu berhadapan dengan manajemen atau user gitu ya, maunya ABCD, menerjemahkan aspek hukum yang kita kepada mereka gitu tanpa membuat kisruh dengan mungkin mereka maunya A gitu, tapi menurut gua secara aspek hukum begini. Nah itu ada nggak suka dukanya selama lo jadi legal itu 9 tahun ini, berarti kan lama juga sih. Baru, itu kan baru ya 9 tahun ya. Kan beliau ini salah satu menjabat posisi penting juga di perusahaan beliau. ya, posisi abang dulu kan ya. Wah enggak lah, kalau beliau ini inilah sama. Ya. Gimana Pak? Kalau yang gue bilang tadi ya, satu hal yang berat buat kita ya tadi gue bilang kan salah satunya bedanya kita dengan lawyer bisa free flow, lo pokoknya
hukumnya seperti ini lo ikutin gua. Kalau kita di perusahaan kan ya yang lo bilang tadi, kadang-kadang memang harus ngikutin ya tadi aspek bisnisnya tetap harus diperhatikan. Ya lebih sulit ya kalau bilang suka dukanya ya meyakinkan, ya kadang kan namanya bisnis mau maju terus, tapi ada kalanya kita memang ngerem gitu, memang harus direm ya kita rem. Nah, meyakinkan manajemen untuk memutuskan untuk oke, yang ini bisa kita ambil, yang ini tidak bisa kita ambil, terus kita kasih pertimbangan logik secara hukumnya, itu yang mungkin agak sedikit sulit. Nggak jarang juga gua kadang-kadang dibilang bahwa lu gimana sih gitu ya, legal nih kadang-kadang ngehambat nih untuk ininya gitu. Ada aja yang masih berpikir begitu, masih ada yang berpikir begitu, tapi gue selalu bilang ke anak-anak juga, selama memang resikonya sudah terlalu tinggi secara hukum, sampaikan. Selama ada mitigasinya, kita kasih opsi sebanyak mungkin biar manajemen melihat bahwa memang kita bukannya ingin menghambat, tapi ya kita berusaha untuk mengamankan. Semua ada layeringnya. Resiko tindakan begini akan ada resiko seperti ini, tindakan begini akan ada resiko begini. Nah, akhirnya lebih sulit dibanding lawyer yang oke, gue cuma bilangnya A, ya lo ikutin atau nggak lo ikutin. Tapi kalau perusahaan kita di perusahaan, karena memang lo masih terikat sebagai karyawan gitu, lo tetap harus pikirin supaya bisnis berjalan. Lo harus pilih beberapa opsi-opsi yang memang dengan berbagai macam alasan hukum logis yang memang harus lo siapkan gitu untuk jadi pilihan manajemen. Nah itu mungkin akan lebih berat gitu. Jadi ketika memang lo tidak bisa menyiapkan tadi, ya namanya mungkin kalau zaman gue dulu masih awal-awal gitu, gue belum paham sedetail itu tentang bisnis, ya mungkin opsi gue jadi semakin sedikit. Kalau ditanya, jadi cuma segini doang nih, gitu. Yang lainnya ya akhirnya lo mungkin di challenge, apalagi nih, masnya nggak bisa gitu ya. Nah itu agak sedikit berat buat kita kalau kita belum paham bener bisnisnya, gitu. Dan ya kalau ditanya, ya ada aja kadang-kadang yang tadi gue bilang berpikir bahwa ini legal menghambat bisnis nih, mas, tetap ada aja gitu. Sampai sekarang pun masih ada sebagian yang seperti itu. Tapi ketika memang kita benar-benar sudah memberikan yang terbaik, mereka juga ujungnya kan tahu bahwa yang kita lakukan itu untuk ngamanin company ya. Namanya kadang-kadang mereka tetap putuskan dengan kondisi ini, resikonya sudah kita sampaikan, tiba-tiba kejadian gitu ya. Mereka akan tahu, oh iya ternyata benar loh ada ini. Nah, itu seiring berjalannya waktu pasti akan mereka cenderung lama-lama ketika memang kita semakin bisa ngejelasin tadi, mereka akan percaya. Tapi kalau di awal-awal sebelum lo bisa kasih satu kondisi yang memang mereka juga melihat bahwa oh ya ini memang demi tujuan baik kita, ya lo akan ada aja tuh omongan-omongan miring begitu. Penting juga berarti mendelivery knowledge atau opini hukum kita kepada user gitu. Kalau cuma sekedar boleh, nggak boleh gitu. Wah, itu apalagi kalau nggak boleh itu ngambat bisnis gitu kan. Tapi kalau bilang boleh-boleh aja, sedangkan itu mengganggu bisnis dan artinya malah menimbulkan masalah hukum, kita juga yang salah gitu. Jadi berat sih kalau dunia. Kalau lawyer enak, lo dibayar, lo ngomong, lo ikutin, nggak lo ikutin ya udah gitu. Begininya enak, lo kan nggak terikat. Ya kalau kita agak terikat lah bang begininya. Cuman kalau bilang enaknya, ya kalau kayak lawyer gitu ya, namanya itu bisnis gitu ya. Kalau buat gua lihat kenapa gua tidak ambil profesi lawyer. Bisnis masih ada untung rugi, dalam artian ya kalau misalnya lo dapat rezeki bagus, lo bisa tinggi, nah, suatu saat mungkin lo bisa turun, ya namanya kayak jualan aja gitu kan. Kalau pandangan gua begitu. Tapi kalau kita di perusahaan sebagai legal, ya lo punya penghasilan yang tetap lah, stay gitu untuk ininya. Ya kalau misalnya lo punya karakter yang gue pengen yang aman-aman aja, legal bisnis di perusahaan gitu ya, itu bisa jadi pilihan lo. Tapi kalau lo punya daya adrenalin yang tinggi gitu, lo butuh untuk challenge yang ini, jadi lawyer oke juga gitu. Makanya gue juga bukan tipikal orang yang bilang pekerjaan sebagai lawyer lebih baik dibanding legal gitu ya, tergantung lo sih kalau itu. Tergantung passionnya di mana gitu. Betul. Makanya kalau gue dibilang untuk apa sukanya buat gue, ya gue tidak tergantung sama sepi banyaknya ya gaji gue. Fluktuasinya income ya. Iya. Ya, oke. Jadi ya mungkin bagi kalian juga yang mungkin kan karena tahunya kan kalau mungkin kalian di media gitu kan, lawyer berjibaku menghadapi permasalahan hukum, membela kliennya. Ada juga
bagi teman-teman yang mungkin ini kayaknya berat bener nih, bukan gue banget tadi. Profesi legal juga bisa kan, artinya kan dia mengamankan tadi, menghindari resiko permasalahan hukumnya sebelum dalam aktivitas bisnisnya perusahaan itu ya. Nah kalau di legal nih, itu jenjang karirnya gimana ya Bang? Yang lo tahu tuh, atau di tempat lo lah gitu? Kalau di tempat gua kebetulan karena memang gua punya 3 fungsi tadi gitu ya di tempat gua, dengan jumlah manpower legal juga cukup banyak, peluang di tempat gua itu cenderung ada karirnya gitu ya. Lo bisa belajar tentang corporate legal ya bisa jadi head corporate legal, lo bisa belajar bisnis ya lo jadi head corporate bisnis, terus lo juga bisa jadi headnya litigasi gitu ya, terus lo bisa naik sebagai GM kalau di perusahaan, atau ada sebagian perusahaan yang memang level direktur legal juga ada gitu, clients gitu. Jadi kalau dibilang legal karirnya pasti terkungkung nggak semuanya gitu. Terus juga namanya expertise itu kadang-kadang lo nggak cuma stay di satu perusahaan, lo bisa ke perusahaan lain. Tapi kalau gue sih saranin kalau lo dari satu perusahaan, kalau lo mau pindah gitu ya, lo pindah ke bidang yang sama. Karena apa? Di perusahaan juga tetap akan melihat expertise-nya lo. Jadi kalau lo misalnya habis dari pertambangan, lo ke perbankan, lo kemana, itu juga agak sulit. Gitu. Jadi kalau lo memang mau berkarir di perusahaan gitu ya, lo mau berkarir di sebuah company, sebisa mungkin kalaupun memang lo pindahnya ke jenis usaha yang sama, supaya lo expert di bidang itu. Tinggal nanti yang tadi gue bilang, kadang-kadang kalau di perusahaan itu kan ada faktor-faktor lain, pemimpinan lah apa, nah itu yang lo kembangin. Kalau lo udah di perusahaan tambang, lo pindah ke perbankan lagi, aturannya beda, ininya beda, ya itu menurut gua karirnya akan cenderung lebih sulit. Karena ketika misalnya tadi ya lo di pembiayaan, di perusahaan pembiayaan, terus mungkin ya, berkarir ada potensi dengan level jabatan lebih tinggi lagi. Tentunya pasti kan dia akan nanya ya, pengalaman lo dulu gimana? Kalau itu perusahaan yang sejenis atau sama-sama perusahaan pembiayaan. Tapi kalau ke pertambangan dengan level jabatan lebih tinggi ya, lo kan nggak ada pengalaman itu, maksudnya begitu kali ya. Jadi ya sebisa mungkin kalian juga fokus gitu ya, ke satu jenis bisnis yang sama gitu. Tapi kalau menurut lo kayak ada beberapa tuh gue juga tahu lah, misalnya lu legal di perusahaan A pindah-pindah gitu. Nah itu menurut lo ideal atau bagus ya gitu untuk sebagai seorang personal legal pindah ke ini setahun atau berapa bulan pindah. Nah, kalau lu nih memandang lu sebagai nyari staff yang memang kayak begitu nih, pindah-pindah begitulah. Bahasa kita dulu nyebutnya itu loncat gitu ya. Nah, itu gimana gitu? Kalau gua sih kalau di kondisi sekarang ya, ngelihat memang ya tadi gua bilang fungsi legal itu kadang-kadang di satu company itu kan nggak selengkap mungkin di tempat gua. Ada beberapa perusahaan yang memang mungkin scope legalnya kecil. Nah, gue sih kalau misalnya punya kandidat yang sudah pernah di perusahaan lain terus pindah, pertanyaan gue akan melihat gitu ya, gue akan menilai ini orang sebenarnya memang sudah over capacity di tempatnya dia atau tidak. Karena namanya orang itu ketika lo ya sama aja kayak ikan lah bang, lo masukin ke kolam gitu ya, lo masukin ke kolam udah makin gede gitu ya. Ketika memang kapasitas kolamnya ini udah nggak penuhin, lo nggak akan lebih gede dari itu. Sehingga ketika memang itu menjadi satu pilihan untuk lo pindah ke kolam yang lebih besar lagi, menurut gua nggak ada yang salah dengan itu. Gitu. Selama memang kita bisa melihat bahwa dia tipikal orang yang memang sudah over capacity, gitu. Tapi ada juga orang yang pindah karena nggak suka, karena nggak cocok, atau ya kalau misalnya masalah gaji memang sebanding dengan dia punya kapasiti sih ya fine aja. Gue bilang sih cuma lebih ke arah kapasitasnya dia memang sudah nggak layak, sudah tidak cocok di perusahaan itu lagi misalnya. Dia sudah over capacity di tempat dia yang sekarang, sedangkan nggak ada lagi nih ruang dia untuk bergerak. Pindah boleh aja menurut gua kalau dari kacamata gua. Tapi kalau lu cuma gara-gara lu nggak nyaman sama bosnya, terus lu nggak nyaman sama lingkungannya gitu ya, itu menurut gua sih balik lagi ke personal lu gitu. Nah yang harus lu tanya ke diri lu kenapa lu begitu. Ya itu jadi faktor minor juga ya, atau minus juga ya buat ya lu ketika ngelamar di perusahaan berikutnya mungkin ini kayaknya jangan-jangan gue terima nggak lama pindah lagi gitu gitu guys. Jadi jangan jadi ikut loncat juga gitu ketika udah kecuali mau lu tadi over capacity lu sudah
akuarium udah besar, ikan lu udah besar, nggak mungkin taruh di akuarium kan, gitu. Pasti di kolam yang besar lagi. Gitu teman-teman, gimana kira-kira cukup ada gambaran nggak gitu, dari profesi legal ini? Oh iya, terakhir nih gue mau tanya nih, ya kalau gue sih ngeliatnya gini, gue kenapa ngundang lu karena salah satunya nih ya masih hitungan muda lah, karena kalau udah berkarir puluhan tahun dan settle itu wajar terjadi gitu, artinya memang sudah pengalaman dan sudah tahu lah core bisnis dari perusahaan yang lo tempatin gitu kan. Nah sedangkan lo dengan gambaran 9 tahun lo berkarir gitu kan, dan sekarang dengan posisi manajer ya di salah satu perusahaan pembiayaan. Nah itu apa yang melatar belakangnya, atau mungkin gini lah lebih spesifiknya, siapa orang di belakang lo yang berjasa lah di karir lo sekarang? Ada faktor keluarga kah, atau lingkungan lo di kantor lo, atau gimana? Kalau gue sih almarhum bokap ya, almarhum bokap gue. Karena gue dulu ingat banget nih, bokap gue itu selalu ngomong tuh sama gue, ya kan gue orang Batak gitu ya, Mang, kalau kamu mau nempatin satu posisi tertentu gitu ya, kamu harus bertindak, berpikir layaknya orang yang ada di posisi itu. Contoh, zaman dulu gue pertama kali masuk di perusahaan gue sebagai officer gitu ya. Posisi berikutnya adalah analis. Ya, gue pada saat itu langsung berpikir, bertindak, dan apa yang gue lakukan gitu ya, gue layaknya seperti seorang analis. Gitu. Karena bokap gue bilang, kalau lu sudah berpikir, bertindak gitu ya, seperti posisi yang satu level di atas lu, bahasanya begitu, satu level di atas lu, ya lu suatu saat akan ada di posisi itu. Iya. Gitu. Nah makanya gue kondisi pertama kali masuk di perusahaan gue ngelihat bahwa posisi di atas gue adalah analis, ya gue harus berpikir, bertindak, semuanya sama seperti seorang analis. Alhamdulillah gue mungkin dilihat dan akhirnya jadi seorang analis. Ketika jadi analis, di atas gue adalah seorang debt head, ya gue harus berpikir, bertindak layaknya seorang debt head. Dan itu yang terus akhirnya gue lakukan, gue picu ya, gue pacu terus untuk dirinya. Gue harus berpikir dan bertindak satu level di atas gue. Karena suatu saat lo pasti akan ada di posisi itu. Bukan gue selalu ngomong. Ya intinya sih mungkin ya memantaskan diri ketika lo ada posisi kosong, lo nggak siap, maka dia dari luar pasti kan. Jadi kalau lu cuma kerja sebagai officer bisa dari lu melakukan itu, tapi ketika nanti posisi di atas lu kosong, lu nggak berusaha mempersiapkan diri lu, karena belum tentu juga lu yang dipilih. Tapi ketika lu mempersiapkan diri dan manajemen atau atasan langsung melihat, kan nggak perlu juga rekrut dari orang luar untuk mencari posisi di atas lu itu ya gitu. Jadi bokapnya beliau ini cukup berjasa lah. Karena ini bokap lu bilang kayak ada setahun 2 tahun lagi 2018 lah. Ya, 2018. cukup tidak berarti cukup hilang ya. Iyalah. Motivator ya. Iya, memang ya itulah dari dulu ya. Ya kalau gue yang gue selalu ingat sih itu posisi bahwa ya lu harus begitu. Ya selain dia integriti ya, dia juga sampai karir dia yang ya kalau di perusahaannya cukup tinggi gitu, orang juga kenal dia punya integriti bagus. Gitu. Ya. Nah itu yang juga dipegang gitu kan, yang di tempat kita juga ya lu kan juga pernah di tempat gue juga gitu intinya ya. Itu kan salah satu yang jadi salah satu faktor ya. Kalau banyak orang yang bilang lo punya kapasitas bagus gitu ya, lo punya kapasitas kurang misalnya gitu, ya lo bisa dikasih pelatihan. Gitu lo punya capability kurang, ya lo diterjunin, cemplungin, salah diajarin lagi, benerin lagi. Tapi kalau lo nggak punya attitude, gitu ya, integrity tadi gitu ya, ya lo bye-bye lah cabut. Ya, itu juga penting. Integritas juga penting. Itu kalau ibaratnya kalau kalian nih berkarir, mungkin kalian tadi kan bodoh gitu atau agak lambat lah mencerna kerjaan kalian, mungkin perusahaan masih bisa memberikan pelatihan, ajarin gitu. Tapi kalau sudah nggak punya etika atau nggak punya attitude tadi dan akhirnya lu fraud gitu ya, ya mungkin bukan hanya sekedar dipecat, mungkin bisa dibui juga kita gara-gara nyolong uang perusahaan gitu. Gitu. Oke, teman-teman profiksi dimanapun Anda berada, nggak terasa nih udah ada yang mungkin sejam lebih kita bicara di luarnya. Gimana menurut kalian? Cukup tercerahkan nggak? Nanti komen-komen aja, mudah-mudahan ada masukan-masukan tambahan ketika ada pembicaraan kita ini yang mungkin ada yang belum
masih kalian membuat kalian bingung atau ada beberapa hal yang kalian ingin tanya. Itu Bang, thank you Siap. Bang. Thank you. Udah Semoga bisnis makin lancar ya Bang ya. amin Bang, sama-sama Bang. Oh iya, Lalu juga. Oke. Ya nih. Semoga Covid cepat berlalu ya. lalu lah gitu. Ya sehat-sehat lah. Kita produktif lah walaupun Covid ini menjadi mau besar nih saat ini di dunia nih. Cuman ya nggak mau kalah kita gitu. Insya Allah pasti berlalu. Oke Bang, thank you sekali, thank you. Guys, kenang-kenangan dari Konfiksi di channel Nenamu di Konfiksi. Kita ada sebenarnya nih harusnya tadi di awal gitu ya pakai kaosnya nih. Cuman mudah-mudahan muat Bang. Ya, over. Coba lah Bang, semua Siap. Jadi ini ada tulisan baristanya atau cuma buat ini doang nih? Nenamu di Konfiksi. Oh, Nama acara kita. siap. Keren ya? Muat lah harusnya. Muat lah. Kalau gua diet bentar kan. Ya nggak? Oke. Bagi teman-teman yang pengen memberikan usulan tema apa lagi di Nenamu di Konfiksi seputar kopi dan hukum, tolong komen aja. Nanti coba kita cari bahasanya dan pembicaranya yang cukup kompeten di bidangnya. Itu aja kali, Bang. Siap. Thank you Bang. Thank you. Thank you. Sampai jumpa di acara Nenamu di Konfiksi yang akan datang. Bye.